kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih
Maukah kita berkata, Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu. It's all because your goodness, your love to support me, untuk mendukung aku sehingga aku ada sebagaimana aku ada sampai hari ini. Oh, gila rapata karabasika laramasa. Pagi hari ini saudara, kita sama-sama akan berdoa, minta kasih Tuhan penuhi hati kita. Amin. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus. It's because you love, Lord. Hallelujah. Karena kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Let's sing again. Because His love, karena kasih-Nya, karena kasih-Mu. Amen. Benar Tuhan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat tim praise and worship. Dan terima kasih buat Hana yang memilih lagu Karena Kasih-Nya yang selamatkan kita. Saudara, kita memasuki bulan how to maintain, bagaimana menjaga supaya kita tetap semangat, punya api semangat, jiwa semangat, maintaining perseverance spirit. Tetap setia, tetap semangat, tetap stabil. Saudara mau? Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali percaya, tetap percaya. Sekali berapi-api, tetap berapi-api. Tidak menurun, saudara. Makanya kita perlu pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Bukan karena kita lebih hebat, lebih baik, atau lebih berpendidikan, atau lebih banyak melayani. Bukan. Itu bagus, itu baik-baik saja. Tapi hal yang paling penting adalah Tuhan mau hati kita. Amin. Tuhan mau hati kita yang pertama. Supaya hati kita terbuka buat Tuhan Yesus. Supaya hati kita bisa mengucap syukur karena memang Tuhan yang telah menebus
dosa kita. Tuhan telah membayar harganya lunas. Dengan apa sih kita bisa membalas kasih Tuhan? Dengan apa? Dengan hidup kita. Dengan kita percaya kepada Dia. Dengan kita berserah. Dengan kita menunjukkan buah kehidupan kita di hadapan Tuhan yang tetap konsisten di dalam hidupnya. Amin. Saudara semua bersuka cita? Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus layak dipuji, ditinggikan, diagung, dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Pertama mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11 dan 12. Oke. Ayo baca bersama-sama saya kalau saudara suka untuk baca Alkitab. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Do not be lazy. Bahasa Inggrisnya hebat. Do not be lazy. Katakan do not be lazy. Sikut kiri kanan Anda. Are you lazy? Are you lazy to wake up for saving daylight time? Tuhan sudah kasih 1 jam lebih. Terima kasih Tuhan buat mimpi yang indah kemarin. Ada yang mimpi ketemu pacar. Ada yang mimpi dikasih bunga. Ada yang mimpi ketemu dengan orang-orang yang dicintai. But thanks God for everything that He gave to us. Amen. Hari katakan, walk for the Lord with a heart full of love for Him. Jadi apa? Full of love for Him. Bisa dengan saya? Praktek ya. 2, 3. With all your heart, full of love for Him. Again, with full of my heart, with all my love for Him. Amen ya. Nah, jadi to love for Him itu perlu stabil. Kalau tidak stabil, saudara, maka akan terjadi wakuncar. Tahu wakuncar? Waktu kunjung pacar itu semangat. Tapi hari Senin sampai Jumat ngambek. Itu tidak baik saudara. Buat yang pacaran pasti ngerti ini betapa senang ingin ketemu. Be happy in your hope. Be happy. Karena dalam Yesus ada harapan. Ya. Meski susah ada harapan. Semua beres kabeh. Cuman Pak Frans saja yang amin. Kalau dalam Yesus beres kabeh. Saya ini sudah angel-angel susah ya. Belajar untuk bisa berbahasa Surabaya, Jawa. Kalian masih tidak mau. Ikut Tuhan Yesus beres kabeh. Mana Hana? Beres kabeh Hana. Thank you for the song. Ya. Ya, dan ini katakan do not give up when trouble comes. Ini bahasanya gamblang sekali. Jangan pernah give up. Kalau kesulitan itu selalu datang. Do not let anything stop you from praying. Kalau saudara mau lihat mujizat, banyak berdoa. Amin. Banyak berdoa, banyak kekuatan. Sedang-sedang saja berdoanya, kekuatannya sedang-sedang. Sedikit berdoa, kekuatannya sedikit saja bilang. Tidak pernah berdoa, tidak ada kekuatan. Karena lewat doa, much of coincidences bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara percaya? Dengan berdoa saudara, tiba-tiba kita menemukan anugerah Tuhan. Tiba-tiba waktu kita berdoa, cuman kita rajin berdoa di hadapan Tuhan.
Kita bilang, Tuhan, aku pengen lihat pimpinanmu. Walau ini sudah biasa saya lakukan. Kerjaan rutin, ya, mungkin sebuah kerjaan yang dipercayakan rutin. Anda mungkin sudah sangat mahir kerjaan. Tapi waktu Tuhan lihat hati kita datang kepada Dia. Tuhan senang seperti seorang ayah, papa, anaknya datang kepada Dia. Mungkin Anda sudah lama tidak melihat papa Anda mungkin. Ada yang papanya sudah di sorga bersama Tuhan. Tapi I bring your memory. Aku mau bawa. Kalau Anda bisa masih bayangkan papamu di sebelah kamu. Katakan, Pak, aku kangen kamu. Dan hatimu. Tuhan itu seperti ini. Mungkin kita sudah lupa ini. Untuk berkobar-kobar. Dan tetap stabil. Bisa jaga. Kita perlu Tuhan menyertai kita. Dan kita belajar dari seorang tokoh Alkitab namanya Joshua. Ada dua, Joshua dan Kaleb yang masuk tanah Kanaan. Tapi kita mau lihat hidupnya Joshua. Ada Joshua di sini? Di belakang ya. Di kelas youth. Joshua 14 ayat 10 sampai 11. Sebelum baca ayat ini, saudara. Joshua adalah salah seorang pengintai yang diberi tugas perintah oleh Musa bersama dengan yang lain. Ada 12 pengintai untuk mengintai, memata-matai kota Kanaan sebelum orang Israel merebut kota itu dan menjadi warisan sampai hari ini. Mereka sama-sama manusia. Mereka juga adalah angkatan yang sama-sama keluar dari tanah Mesir. Mereka juga mengalami yang namanya mujizat batu keluar dari air. Mereka juga makan mana dan lain sebagainya. Tapi Alkitab menulis cuma ada 2 orang yang nantinya boleh berhak masuk ke tanah Kanaan. Yang namanya Joshua dan Kaleb. Ya. Apa kata Joshua di ayat firman Tuhan ini? Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Now see, the Lord has led me life. As he said. Saya suka awal daripada kata ini. Karena pada waktu Yosua mengucapkan kata ini, umurnya sudah 85 tahun. Dan dia sangat menyadari bahwa kalau dia hidup sampai hari ini, karena Tuhan yang kasih. Siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Kalau masih bisa jakpo, atau jakpo gitu ya. Makan makanan yang bergizi buat tubuh. Sampai hari ini mampu belanja, mampu hidup enak. Saudara, bersyukur gak? Bersyukur. Karena semuanya ini adalah pekerjaan kasih karunia Tuhan buat hidup kita. Buat hidup kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita sampai titik menyadari ini seperti Joshua mengatakan, seperti ia membiarkan aku, mengizinkan aku. Dan dia katakan bahasa Inggrisnya, Lord has led me life. He has led me life until today. Live? Mau live, mau life, yang penting tahu artinya. This 45 years, berapa tahun dia ikut Tuhan? 45. Since the Lord spoke
these words to Moses while Israel walked in the desert. Sejak pertama. Saudara, seberapa rajin kau ikut Tuhan? Sampai hari ini, mundur, stuck, atau tambah? Saya tidak perlu jawab, tapi cek hati kita. Karena Tuhan lihat hati kita. Kita mau belajar dari hidup Yosua. Dan dia bilang begini, I'm as strong now as I was then. Ya, for war and or for anything, for war. Mau perang, mau apa, aku kuat. Sebenarnya dari usianya sedemikian, bahasa Indonesianya, kita bisa lihat nextnya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara, bahasa Indonesianya, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ada yang 85 tahun gak di sini? Ada? Belum ya? Ketahuilah, umur kita bisa sampai hari ini karena Tuhan. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Jadi dulu Joshua itu kacongnya Musa. Jadi ada apa-apa yang disuruh Musa, tolong Jos lakukan ini. Joshua, please help me to do this, that, semuanya. Karena Joshua menunjukkan bahwa dia punya dedikasi kepada Tuhan yang tidak kelihatan, itu yang pertama. Yang kedua, dia mau melakukan kehendak Tuhan lewat hambanya, maka dia taat. Dan dia katakan kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Artinya dia bisa kuat. Dia masih banyak yang mau dia rebut, yang mau dia rampas. Seberapa banyak yang Tuhan percayakan, dia akan tetap tampil kuat seperti dulu 45 tahun yang lalu. Haleluya. Ini tidak mudah loh saudara. Ada 12 suku. Yosua dan Kaleb adalah dipilih mewakili suku, salah satu suku mereka. Yosua berasal dari suku Efraim. Kaleb berasal dari suku Yehuda. Yosua yang sama namanya dengan Hosea, Yosua, Tuhan itu juru selamatku. Berasal dari suku Efraim. Efraim adalah anaknya siapa? Yusuf. Yusuf punya 2 anak. Satu anaknya Manase dan Efraim. Nah, ada sebuah keajaiban yang terjadi. Saya mau berbicara bobot, bebet, dan bibit. Bobot, bibit, bebet. Jadi abot. Bahasa Jawa hebat tuh. Abot banget, itu berbobot gitu. Ya. Nah, siapa percaya bahwa kita perlu untuk mendidik hidup kita, disiplin hidup kita bersama dengan Tuhan sehingga menghasilkan keturunan ilahi. Amin. Karena kita diproduce oleh masa lalu dari keturunan-keturunan yang tidak percaya Tuhan. Tapi sejak kita percaya Tuhan, kita perlu mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin.
Nah, Manase dan Efraim dibawa Yusuf kepada Yakub, kakeknya dari anak ini. Papanya dari Yusuf, untuk diberkati, didoain. Seperti tadi Kaleb didoain. Nah, ada yang keajaiban terjadi waktu Yakub sudah tua, dikirain Yusuf matanya nggak jelas. Orang Israel selalu membawa anak-anak mereka supaya yang senior, terutama yang papa, menumpangkan tangan melepaskan berkat. Dengar baik orang tua, tanganmu harus melepaskan berkat buat anakmu, bukan mengucapkan kutuk atau kata-kata negatif. Tangan kita diberi Tuhan untuk memberkati, bukan untuk mengutuk. Haleluya. Dan ketika Yakub berdoa, mengulurkan tangannya, maka urutan anak pertama Manase di tangan kanannya. Sementara Efraim di tangan kirinya, siapa? Yakub. Tiba-tiba Yakub menyilangkan tangannya. Artinya, saudara, bahwa Tuhan yang memberkati, tidak ada seorang pun yang bisa mengutuk. Bukan persoalan fisik, kita anak pertama, sulung, atau yang dua, atau yang bontot. Tapi kalau Tuhan yang pilih, itu dahsyat, itu besar, itu berkatnya datang lewat apapun juga. Yusuf coba memberitahu papa, papa, salah pak, salah. Yang anak sulung siapa? Hah? Kok jadi Esau? Anak. Yang bingung saudara ya. Yakub itu memang kembarannya si Esau, tapi ini nggak ada ikut-ikutan. Esau nggak ikut-ikutan. Yakub ya. Yakub melepaskan berkat buat cucu, anak daripada Yusuf, namanya Manase dan Efraim. Tapi Yusuf bilang gini, papa salah. Jadi dikirain papanya kan mulai buram matanya. Itu dia salah lihat anaknya. Jadi Yusuf itu yang salah memposisikan anaknya. Makanya disilang tangannya. Apa jawab Alkitab? Yakub bilang, aku tahu. Aku tahu. Tapi Tuhan telah menentukan berkat terbesar buat Efraim. Yosua keturunan daripada suku Efraim. Yaitu artinya berkat double portion. Kalau saudara rindu dapat berkat double portion, itu datangnya dari Tuhan. Nah, Alkitab mencatat begini, Yosua dan Kaleb itu punya jiwa yang berbeda, roh yang berbeda. Dari siapa? Dari semua orang. Wow. Dia memiliki semangat yang berbeda. Yang orang lain tidak mudah untuk ngucapin. Seusia 85 tahun. Aku masih sama kuat saat Tuhan pertama memanggil aku lewat hidupnya Musa. Aku tetap kuat untuk berperang, merebut kota-kota buat Tuhan. Artinya, sejauh Tuhan memberi tugas, aku akan tetap konsisten. Haleluya. Joshua diberi hak masuk tanah Kanaan karena keberadaannya
yang dicatat di Alkitab. Kaleb, kedua orang ini diberi hak masuk ke Kanaan. Kaleb dari keturunan Yehuda. Saudara, Yehuda adalah salah satu kaum yang disebut kaum pemuji dan penyembah. Haleluya. Yehuda identik dengan pemuji dan penyembah. Nah, maka ada dua orang yang bekerja sama ketika itu melawan suara di mana mereka tidak mau percaya Tuhan. Mereka malah memarah-maki daripada apa yang dikatakan oleh Joshua dan Kaleb. Mereka katakan, mereka mau lempari mereka dengan batu. Bagaimana dengan kita waktu dunia semua tidak mengikut Tuhan, tidak mendengar firman, tidak peduli dengan apa kata kebenaran firman. Sudahkah kita tetap seperti hidupnya Joshua? Ketika orang tidak setia di dalam panggilan di mana Tuhan memberikan sebuah tugas, bagaimana dengan kita? Maukah kita memiliki roh seperti Joshua dan Kaleb? Roh yang lain. Tuhan yang bilang, karena aku melihat Joshua dan Kaleb memiliki jiwa, bahasa aslinya roh yang lain dari semua orang. Maka mereka berdua ku perkenankan untuk masuk memiliki tanah Kanaan. Mari kita belajar untuk memiliki roh yang dari Tuhan, roh yang lain ini. Yang pertama, tetap percaya ketika orang lain meragukan. Gampang sekali buat kita sekarang, bahwa hari-hari ini bahwa AI itu begitu luar biasa mempengaruhi hidup orang. Ya. Awal-awalnya saya melihat AI itu agak kasar, ya. Ya ketahuan lah palsunya. Ini bukan asli. Tapi sekarang ini kayak asli loh. Mungkin dia regenerate sendiri ya. Bisa lebih hebat di upgrade daripada orang yang mungkin menangani ini. Dan banyak orang bisa hilang informasi yang benar. Itu benar atau salah? Itu benar atau salah? Kebiasaan-kebiasaan hidup daripada orang yang keluar dari tanah Mesir tidak bisa mempengaruhi karakter Joshua dan Kaleb. Yang dimana kalau orang banyak, majority berkata begini, wah, itu tanah Kanaan memang ciami, memang mantap. Tapi di situ ada orang-orang yang gagah perkasa, raksasa. Mereka, Alkitab menulis, mereka membesar-besarkan, menakut-nakuti orang Israel yang tidak melihat negeri itu. Menciptakan ketakutan, menciptakan sebuah kebimbangan, meng-create sebuah atmosfer di mana supaya orang tidak taat kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tapi pagi hari ini di dalam nama Yesus, mari kita pelihara iman kita. Mari kita tetap konsisten berdiri bahwa firman Tuhan ya dan amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali firman Tuhan berkata ya dan amin, aku ikut dia. Sekarang ini langka loh orang bisa setia. Ya, sekarang langka loh kalau orang-orang bisa tetap pegang firman Tuhan baik-baik.
Sudahkah engkau tetap percaya ketika orang lain meragukan? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, tetap taat ketika dunia menolak firman Tuhan. 12 pergi, 12 kembali. Bawa laporan. Lapor bos. Saudara tidak heran kalau di dalam jemaat Tuhan, maka ada proses, ada ujian yang memproses kemurnian iman kita. Apakah kita mau berkata seperti firman Tuhan atau kita berkata yang negatif? Begini saudara, setiap kali dalam hidup ini pasti menghadapi masalah. Ya, kita semua menghadapi masalah kan? Nah, waktu kita menghadapi masalah akan keluar respon kita. Respon bagaimana kita menyikapi masalah, tantangan, urusan yang harus kita selesaikan. Nah, apa yang membuktikan bahwa kita disertai Tuhan dalam kondisi tersebut? Yang pertama, damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Karena berkat yang dari atas diturunkan oleh Bapa dengan segala damai sejahtera buat hidup kita. Tapi kalau kita menghadapinya maka terjadi kekacauan. Terjadi namanya kekecewaan, sakit hati, kegelisahan. Dalam nama Yesus, tengking itu roh. Itu bukan dari Tuhan, itu dari setan, dari iblis yang mencoba mencuri damai sejahtera hidup kita. Maka segala sesuatu kalau kita menyikapi hidup daily life, kita harus uji apakah kita dalam frame-nya firman Tuhan. Ya, kalau kita sudah keluar, cepat kita kembali kepada Tuhan. Uji itu roh. Haleluya. Nanti pulang saya dan istri akan melayani di Newnan ya, Newnan. Keluarga Erlin. Ada yang mau ikut? Bisa carpool dengan kami, sama-sama melayani. Kita doakan suaminya. Cari Tuhan supaya Dia menolong hidup kita. Tetap percaya firman Tuhan, jangan menolak firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang fasik dan nasihat orang fasik. Berbahagialah mereka. Mereka tetap taat, kedua ini tetap taat. Mereka tetap percaya kata Tuhan karena Dia mengatakan kepada umat Israel, memang negeri itu banyak musuh, banyak orang kuat, tapi Tuhan pasti memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Nah, saudara, dalam hidup ini tidak mudah. Kalau mudah, semua orang jadi pemenang. Pemenang itu ada karena ada perjuangan dan orang yang unggul pasti menang. Amin. Oleh sebab itu Tuhan kasih kita keunggulan, daya tahan iman kita, pikiran yang penuhi oleh firman Tuhan, hati yang mengucap syukur dan melekar kepada Tuhan. Dan selalu berkata dalam kondisi apapun, Tuhan, aku ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Kita mau doakan pemerintah Amerika supaya semua pulih dalam nama Yesus. Supaya bangsa ini dilawat oleh Tuhan dan hidup kita diberkati Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, Dia mencari orang yang mau berdiri buat kota ini. Yang mau berdoa, berseru. Saudara tahu nggak arti syafaat? Syafaat tahu artinya? Supaya kehendak Tuhan itu jadi
di sorga seperti di bumi. Nah, syafaat itu artinya memberi izin Tuhan untuk bekerja seperti yang kita ucapkan. Hebat gak kita? Anda dan saya dipercaya Tuhan loh, bersyafaat. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan telah berfirman kepada Adam dan Hawa, Dia serahkan kuasa. Waktu mereka jatuh, kuasa ini direbut, pindah ke iblis. Tapi waktu Yesus yang adalah juru selamat kita datang, mencurahkan darah, memulihkan segala sesuatu, apa yang terjadi? Dia kembalikan kuasa kepada kita. Di bumi, Tuhan tidak akan bekerja until you pray. Bisa katakan amin? Maka kita jadi orang jangan main-main. Apa yang kita ucapkan, sorga mendengar. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemburkannya akan makan hasilnya, buahnya. Maka ucapkanlah doa syafaat. Ketika Tuhan konsekuen dengan janjinya, Tuhan mengajak siapa yang mau berdiri buat kota ini, buat bangsa ini, buat keluargamu, buat anak-anakmu, untuk berdiri bersyafaat di hadapan Tuhan. Percaya firman Tuhan bahwa ketika kita mengucapkannya, firman Tuhan pasti tergenapi. Amin. Ajaib. Istri saya tiba-tiba lapor ke saya. Dia bilang, Dedi, kalau dihitung-hitung, kita kirim ke Indonesia. Itu sudah uang Indonesia se-M lebih. Saya kaget, masa iya? Tapi saya kali-kali benar juga. Bukan ditabung loh, nabur saudara. Tapi hitung uang sendiri gak ada. Kasih karunia cukup buat kita yang percaya. Amin. Haleluya. Ternyata saudara, waktu kita ucapkan firman, kita percaya Tuhan yang memelihara, hal ajaib terjadi saudara. Hal ajaib terjadi. Hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Adakah hari ini, pagi ini hidupmu susah? Percaya firman Tuhan. Yang ketiga, terakhir, tetap berpengharapan meski situasi tampak mustahil. Tuhan selalu bekerja di tengah-tengah kemustahilan. Kalau yang mungkin, itu biasa aja. Ya saudara ya, yang biasa aja. Tapi yang nggak mungkin, itu pasti Tuhan. Bisa katakan amin? Makanya kalau saudara mau dapatkan yang nggak mungkin, saudara harus mengandalkan Tuhan. Haleluya. Berpengharapan di dalam Tuhan. Aduh, ini bosku ini nggak mungkin. Tuhan buat mungkin. Waduh, situasinya gua masih gelap. Semua masih gelap gulita. Bagi Tuhan tidak ada yang haleluya. Apa yang saudara ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang saudara lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Anda khawatir? Lepaskan. Amin. Terlepas di sorga. Maka sorga melepaskan berkat buat kita. Amin. Ketika kita melepaskan segala sesuatu yang kelihatannya menyaingi Tuhan, membuat Tuhan nomor 2, nomor 3, lepaskan, maka sorga akan mengirimkan berkat yang terbaik buat hidupmu. Haleluya. Miliki roh yang lain, seperti Joshua, tetap stabil, konsisten, berguna di tangan Tuhan sampai dia lanjut umur. Percaya ketika orang lain meragukan. Melawan orang 3 juta dengan 2 orang.
is hard. Not just hard, very, very hard. 3 juta ngeludah aja, tenggelam itu Joshua. Bener, apalagi kencing. Saudara. Tapi mereka berdua tuh have an excellent spirit. Mereka membuktikan bahwa bersama Tuhan kita tidak pernah dipermalukan. Maka mereka masuk tanah Kanaan. Jadi pemuji seperti Kaleb. Jadi orang yang rindu untuk multiplikasi. Double porsi berbuah seperti Yosua. Waktu tua dia masih berbuah buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatimu. Dia mengarahkan wajahnya memberkati hidupmu, keluargamu, pergumulanmu. Menjadikan engkau punya spirit yang tetap berapi-api. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita datang untuk terima perjamuan kudus. Tuhan, aku berdoa buat umat-Mu menjadikan Yesus satu-satunya yang terindah dalam hidup ini. Saudara bersuka cita untuk terima perjamuan kudus. Satu-satunya bukti fisik yang bisa kita jama. Tuhan sudah naik ke surga. Tapi dia bilang gini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bahwa aku menyertaimu sampai kesudahan zaman ini. Kalau saudara pegang tubuh Kristus, darah Yesus, maka kuasa kasih karunia kebaikan Tuhan turun atas hidup kita. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna terjadi atas hidup kita. Oh, haleluya. Kami mau jadikan Engkau satu-satunya juru selamat. Tuhan Raja kami, Bapa kami yang kami sanjung, kami tinggikan, kami cintai selama-lamanya. Buat kami berapi-api ya Tuhan. Haleluya. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Karenamu aku hidup, karenaku kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Mari kita berdiri semuanya. Buat Yesus satu-satunya alasan kamu ada hari ini. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karena Yesus, karenamu aku hidup. Benar
Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebas. Yesus, Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Saya undang yang melayani perjamuan kudus, Pak Judi, Pak Halim, pegang janji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bukan mayoritas, tapi tangan Tuhan yang membela hidupmu. Tuhan, kami berdoa, apabila kami mengambil cawan yang adalah darah-Mu dan kami meninggikan korban Tuhan, yaitu tubuh Kristus, roti yang akan kami makan. Tuhan turun tangan dan membela hidup kami, to restore our life, memulihkan hidup kami. Memberikan kami kekuatan untuk terus berapi-api. Seperti saat pertama Tuhan menemukan kami, mencintai kami, memulihkan kami. Kami mau mengucap syukur atas kasih-Mu, atas tangan-Mu yang membela kami. Yesus, Yesus, karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau ku indah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Berkati dan kami dikuatkan, meteraikan. In the name of Jesus, kami siap untuk terima perjamuan kudus. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara, ambil cawan. Dan semua orang yang percaya, silakan. Yang wanita, takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang kamu wanita, semuanya menyanyi. tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup. Amin. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu
Kalau semua sudah dapat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan iman. Kita mau tinggikan Yesus. Karena Yesus kita hidup. Karena Yesus kita ada. Karena Yesus kita masih dilindungi. Karena Yesus kita dipelihara. Tubuh jiwa roh kita aman sejahtera. Saudara, angkat ini roti lebih tinggi dari kepala saudara. Pada waktu malam, Yesus mau ditangkap. Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan ia berkata, "Ini tubuhku." Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Sebab roti adalah satu. Tuhan Yesus manunggal tinggal di dalam hidupmu. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak pernah kalah, tidak pernah lemah, tidak pernah kita dipermalukan karena darah Yesus, tubuh Yesus. Angkat ini cawan. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur lagi. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan, sealed by my blood, Jesus said, kata Tuhan Yesus. Percayakah saudara bahwa cawan ini adalah persekutuanmu dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah dengan iman percaya. In the name of Jesus Christ. Dan percaya dan mengangkat tangan semua. Katakan, karenamu aku hidup tuh. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah buat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Aku melepaskan berkat yang besar kepadamu. Berkat anugerah kasih sayang Tuhan. Supaya engkau tetap kuat. Yesus mengasihi kita semua. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu. Jadikan kami kuat dimanapun kami ada. Pemenang dalam kondisi apapun juga. Kami mau jadi tanda keajaiban dari pekerjaan Tuhan. Supaya bangsa dan negara, kota di mana tempat kami tinggal, kami jadi terang dan garam untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.